Cik. Satu, dua, tiga, cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Fernando. Ingin izin melakukan presentasi, yaitu presentasi tentang riset yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata pelajaran psikologi belajar. Ini saya akan mempresentasikan riset aspek psikologis dalam belajar. Baik, eh, di halaman pertama kata pengantar, lalu berikutnya pendahuluan, latar belakang. Proses pembelajaran merupakan kegiatan kompleks yang tidak hanya melibatkan kemampuan kognitif peserta didik, tapi juga dipengaruhi oleh berbagai aspek psikologis, dan keberhasilan belajar siswa sangat ditentukan oleh kondisi internal dan eksternal yang sangat berkaitan. Nah, itu yang latar belakang. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah yang akan saya ambil berdasarkan latar belakang yang ada di atas. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana motivasi belajar siswa, lalu bagaimana strategi dan proses belajar yang digunakan oleh siswa, bagaimana emosi dan sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran, bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap proses belajar siswa, dan bagaimana kebiasaan dan lingkungan belajar siswa dalam menunjang keberhasilan belajar. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Ada beberapa poin tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kondisi motivasi belajar siswa, mengidentifikasi strategi dan proses belajar, menganalisis emosi dan sikap siswa, mengetahui pengaruh lingkungan sosial terhadap belajar siswa, dan mengkaji kebiasaan dan lingkungan belajar siswa dalam menunjang proses pembelajaran. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritisnya, yang kedua manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi ilmiah mengenai aspek psikologis dalam belajar, khususnya yang berkaitan dengan motivasi, emosi, dan lingkungan belajar siswa. Sedangkan manfaat praktisnya adalah bagi pendidik, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan, dan bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya aspek psikologis dalam proses belajar. Dan bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi atau dasar untuk penelitian lanjut yang relevan. Lalu kita beralih ke bab 2 yaitu landasan teori. Untuk memahami konsep psikologi belajar, terlebih dahulu perlu dikaji beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli terkait psikologi pendidikan. Hal ini penting karena psikologi belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian psikologi pendidikan. Nah, di sini adalah landasan teori. Lalu poin berikutnya adalah di sini juga dicantumkan teori motivasi belajar yaitu adalah teori Maslow. Di sini dikemukakan beberapa pendapat yang berkaitan dengan teori Maslow. Selanjutnya, strategi dan proses pembelajar dan proses belajar. Dan yang C ada emosi dan sikap dalam belajar. D ada lingkungan sosial. Dan E kebiasaan dan lingkungan belajar. Lanjut ke bab 3 metode penelitian. Jadi, jenis penelitian, sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan tidak angka. Seperti sifat penelitian kuantitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk membuat gambar secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai data-data fakta dan sifat-sifat individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu menurut apa adanya. Penelitian ini mengungkap bagaimana kondisi psikologi siswa dari Sekolah Man 1 dan dari Sekolah Man 1 Yogyakarta dan SMA UII Yogyakarta. Dalam penjelasan secara deskriptif,
atau menggunakan kata-kata yang tidak menekankan pada angka. Berikut ada subjek penelitiannya. Subjeknya dalam penelitian ini mengambil subjek 3 siswa, tiga siswa, yang mana siswa SMA Yogyakarta tentunya. Subjek tersebut yaitu ada Atta Lapatan, kelas 11 Man 1 Jogja, ada Faiz Altaf, Askia, kelas 11 Man 1 Jogja, ada Hafiz Zaki juga, ada selanjutnya berikutnya ada Rapip Nasrul Falah juga, ada Atta Lapatan Mumtaz, ada Faiz Altaf Askia, dan Fatih Muhammad Prawira Baihaqi. Nah, peneliti mengambil subjek dengan 3 siswa agar data yang diambil dan kesimpulan yang dihasilkan lebih komprehensif. Instrumen penelitian dalam riset ini berupa pedoman wawancara. Pertanyaan yang ditanyakan dalam wawancara memuat beberapa topik seperti motivasi belajar, strategi dan proses belajar, emosi sosial dalam belajar, lingkungan sosial, kebiasaan dan lingkungan belajar, serta refleksi responden dalam belajar. Teknik pengumpulan datanya eh, menggunakan observasi lapangan dan wawancara terstruktur. Metode wawancara dan interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka. Jadi peneliti di sini langsung mewawancarai responden juga dengan tanpa menggunakan dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok sehingga didapat data informatik yang orientik. Terus teknik analisis data. Teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan fenomena atau data penelitian secara mendalam dalam bentuk kata-kata, bukan angka. Data yang dianalisis biasanya berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, terus selanjutnya di bab selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Kita ambil dari motivasi belajar terlebih dahulu. Berdasarkan hasil wawancara, responden menunjukkan bahwa motivasi belajar mereka terutama didorong oleh keinginan mencapai masa depan yang lebih baik, khususnya masuk perguruan tinggi negeri dan membanggakan orang tua. AFM adalah inisial dari responden, PTN, FA, AK, HZK. Ini adalah beberapa inisial dari nama-nama yang diwawancarai atau responden. Mereka mempunyai alasan-alasan tertentu dalam motivasi belajar. Nah, selanjutnya ada strategi dan proses belajar, ada emosi dan sikap dalam belajar. Di sini tercantum. Selanjutnya ada lingkungan sosial juga, kebiasaan dan lingkungan belajar, dan refleksi belajar. Bisa dilihat di layar ya. Nah, selanjutnya adalah bab terakhir yaitu penutup, di mana kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai aspek psikologis dalam belajar siswa kelas 11 Man 1 Jogja dan SMA UI Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa proses belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai aspek psikologis yang saling berkaitan meliputi motivasi belajar, strategi dan proses belajar, emosi bahkan sikap. Lingkungan sosial juga sangat mempengaruhi proses belajar, serta kebiasaan dan lingkungan belajar. Motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, sedangkan strategi belajar yang digunakan berperan dalam membantu siswa memahami materi dan mencapai hasil belajar yang optimal. Emosi dan sikap belajar seperti kecemasan, rasa percaya diri, dan sikap positif. Hal-hal itu turut mempengaruhi konsentrasi serta kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya ada saran. Saran untuk siswa atau mahasiswa, siswa lebih tepatnya. Bagi siswa diharapkan dapat lebih mengenali kondisi psikologis dirinya sendiri dalam proses belajar, termasuk motivasi, emosi, maupun kebiasaan belajar. Dengan memahami hal tersebut, siswa dapat memilih strategi belajar yang sesuai mengelola emosi secara positif
serta membangun rutinitas belajar yang konsisten guna meningkatkan hasil belajar. Bagi guru, diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek psikologi siswa, itu sudah pasti dalam proses pembelajaran, pemilihan metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang variatif. Dan bagi peneliti selanjutnya, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek psikologis dalam belajar dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi jumlah responden, jenjang pendidikan, maupun metode penelitian. Penggunaan metode tambahan seperti observasi atau angket juga dapat memperkaya data penelitian sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai psikologis belajar siswa. Lalu berikut di sini daftar pustaka. Di sini ada lampiran, yang mana di sini ada transkrip hasil wawancara juga dan identitas informan ya. Ini ada percakapan-percakapan dari wawancara dan responden. Dari ada motivasi belajar, ada strategi dan proses belajar, ada emosi dan sikap dalam belajar, dan ada lingkungan sosial, dan yang terakhir kebiasaan dan lingkungan belajar. Dan ditutup oleh refleksi. Nah, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, datangnya dari saya. Dan jika ada yang benar dan baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.